ya mata kuliah kita ini akan mengisi SPT-nya kan, bukan tentang kenapa itu berfasilitas atau tidak. Nah, itu sudah ada di semester sebelumnya. Nah, kita lebih review ke dampaknya, jadi efeknya terhadap SPT di masing-masing entitas yang nanti ada kaitannya dengan transaksi berfasilitas. Nah, kita mulai ya. Nah, tujuan belajar ini untuk memahamkan lagi konseptual-konseptual dari aturan-aturan yang udah pernah kita pelajari. Lalu bagaimana nanti dampaknya ketika mengisi SPT 11-11. Nah, ini contohnya seperti ini. Kamu mungkin masih ingat ya, fasilitas PPN dibebaskan atas air bersih. Jadi PP-nya ini penyerahan air bersih. Nah, yang penyerahannya berarti lokal kan, dibebaskan dari pengenaan PPN. Pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP yang digunakan untuk menghasilkan air bersih tidak dapat dikreditkan. Nah, ini contohnya seperti ini. Ada PKP pemasok kepada PKP air bersih. Dia menjual pipa senilai 100 juta. Kemudian air bersih tadi diolah ya, setelah dia ada pipa, dia menghasilkan air bersih, dia menjual ke PKP berikutnya berupa air bersih. Nah, air bersih ini sudah kita pastikan nih yang tidak dikenai pajak atau dibebaskan itu adalah non kemasan. Nah, gimana kira-kira, ada yang mau coba nggak dampaknya bagi PKP pemasok ini saat menyerahkan PKP air bersih, saat membeli pipa, dan saat menyerahkan air bersih kepada konsumen berikutnya. Ada yang mau coba dari 420? Silahkan. Bisa. Ada yang mau coba gimana nanti dia melaporkannya saat dia jual pipa, saat PKP air bersih beli pipa, kemudian saat PKP air bersih jual air bersih. Ada dari 420. Izin mencoba, Kep, tapi kalau salah, mohon maaf ya, Kep. Oke, nomor absen berapa? Nomor absen 3. Oke, nomor absen 3. Silahkan. Jadi, atas SPT dari PKP pemasok ke PKP air bersih, itu kan ada penjualan penjualan pipa air dengan DPP 100 juta. Itu nanti masuk ke bagian daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Jadi masuk DPP-nya formulir berapa tuh?
Daftar pajak keluaran sebentar Cap, ini penyelenggaraan dalam negeri dengan faktur pajak itu 111A2. Hmm. Kodenya, kode Kode faktur penyerahan biasa 01. 10 ya. PPN-nya 10 juta. Iya Cap. Oke. Kemudian pipa tadi saat diterima oleh PKPR bersih dilaporkan di mana di SPT PPN-nya dia. Kalau PKP air bersih ketika melaporkan SPT-nya dia masuk ke daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas. Itu di Hmm. formulir 111B3. Hmm. Oke, nah saat dia jual air bersih, Nah, saat dia jual air bersih kan dia tidak ada eh, PPN yang dipungut alias dibebaskan. Jadi hmm, di sini sepertinya kayak dia daftar pajak ya pajak keluaran yang sebentar. Pajak masukan, pajak keluaran yang memperoleh fasilitas itu. Oh ini, penyerahan yang dibebaskan dari PPN atau PPNBM, hmm, penyerahan dalam negeri, itu di AB bagian C4. oke, kalau itu kan udah kompilasinya. Oh, sebentar. Masuk ke penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Kayaknya di A2 deh, Cap. 11A2 dengan kodenya 080. 080. PPN-nya nggak ada, 5 juta ya. Ini ya. Ya, Cap. Oke. Nah, pembeli air bersih ini kebutuhan PKP, laporannya di mana dia ini? Atas pembelian air bersih yang dijual oleh PKP Air Bersih. Kalau menurut saya dia tidak menuliskan Cap, soalnya dia nggak bayar PPN deh, Cap. Hmm. Kalau gitu terus Dia menuliskan dilaporkannya juga di di daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau hmm, mendapat fasilitas mungkin. di mana dong tuh lapornya? Hmm, kalau kayak gini tetap dilaporkan ya, Cap, di Bang kan dia PKP atas segala transaksi dia harus dilaporkan. Ini ada fakturnya. maaf, Cap, boleh diulang tadi saya terputus. Yang dia harus laporkan segala sesuatu yang ada fakturnya. Oh, baik. Oh, berarti dia mungkin masuk di 111B3 atas daftar PM yang tidak dapat dikreditkan. Oke, 5 juta. Cukup jelas sih di sini ya. Nah, ternyata misalnya PKP Air Bersih tadi mengolahnya lagi jadi air minum kemasan dalam galon. Nah, gimana nih? Misalnya dia jual 200 juta ke PT Lotte. PT Lotte itu PKP biasa, Cap. PKP. Oh ya, karena air minum dalam kemasan ini kena PPN, jadi masuk ke
penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak di 111A2. Oke. Pajak keluarannya. Kodenya? Penyerahan biasa 01. PPN-nya 20 juta. Oke, teman-teman gimana? Cukup jelas penjelasan dari nomor 3 nih, nomor punggung 3. Siapa namamu? Adinda, Cap. Adinda. Gimana, bisa diikuti teman-teman? Bisa, Cap. Oke, bisa ya, paham ya? Bisa ya, sip. Nggak ada yang mau bertanya atau membetulkan atau menambahkan? Nggak ya? Oke, sip. Kita lanjut. Nah, kita simulasikan sekarang kalau fasilitasnya PPN tidak dipungut. Nah, beda dengan dibebaskan. Dibebaskan itu sepaham Cap selama ini lebih ke barang atau jasanya. Tapi kalau tidak dipungut, dia juga mempertegas pada stakeholder atau subjek yang melakukan konsumsi atas barang dan jasa tersebut. Ya. Berikut juga ketika dia menyerahkan sesuatu pada pihak lain yang ada di dalam aturan tersebut. Nah, contohnya adalah PP 50 ini. Kita lihat di sini Kemenham, TNI Polri, jadi 3 pihak itu, juga pihak lain yang ditunjuk oleh ketiganya ini. Untuk apa? Ketika ada transaksi impor dan penyerahan kepada mereka. Apa objeknya? Alat angkutan di air, di bawah air, angkutan udara, kereta api. Jadi ini alat angkutnya nih. Serta suku cadangnya. Alat keselamatan menjalankan alat angkut ini. Termasuk juga alat keselamatan bagi manusia yang ada di alat angkut ini. Kedua, perusahaan pelayaran niaga nasional, penangkapan ikan nasional, penyelenggara jasa kepelabuhanan nasional, dan penyelenggara jasa angkutan sungai danau dan penyeberangan. Kita sering kenal tuh ada istilah ASDP, ya kan? Angkutan sungai, danau, dan perairan. Nah, kapal angkutan yang mereka gunakan berupa dalam matra laut, matra sungai, danau, juga penyeberangan. Kemudian kapal untuk menangkap ikan, kapal pandu, tunda, tongkang, serta suku cadangnya bagi alat-alat ini. Perlengkapannya bagi kapal-kapal ini, alat keselamatan menjalankan ini, yaitu disebut pelayaran, dan manusia-manusia yang ada di dalam alat angkut ini, atas impor dan penyerahannya. Nah, kita simulasikan nih seperti ini. Jadi kita bisa saja ngisi SPT ya, nanti di dalam soal berada sebagai entitas pemasok. Bisa juga kita berada di dalam posisi entitas pabrikan. Bisa juga sebagai PKP, pelayaran niaga nasional. Jadi ini kesemuanya akan membawa konsekuensi tersendiri. Oke, kita coba sekarang. Ada yang mau coba dari 420? Alur transaksi yang ada di sini.
Udah yang mau coba? Nggak ada. Izin mencoba menjawab, Kak. Oke, gimana? Nomor absen Berat berapa? 21. Oke. Berarti itu kan PKP pabrikan kapal dia kan menyerahkan yang tidak dipungut ya, Kak? Berarti Nggak tahu. Coba aja. untuk pajak masukan yang pajak masukannya Dari kan sini dulu berarti satu-satu. Dari sini dulu. ya. Berarti dari PKP pemasok dia menyerahkan ke PKP pabrikan kapal kan berarti dia nomor fakturnya 010. Terus dia Lapornya masuk di formulir. formulir A2. PPN terutang seperti biasa nih. Ya 10 juta berarti ya. PPN dipungut sendiri ya. Oke. Oke, kemudian oleh pabrikan kapal. Oleh pabrikan kapal kan dia dapat pajak masukan dari itu dapat dikreditkan sehingga dia masuk ke formulir B2. Oke, 10 juta ya. Ya. Lalu ini Lalu selanjutnya kan dia melakukan penyerahan yang mendapat fasilitas tidak dipungut berarti masuknya ke B3. ya PKP pabrikan nih loh menyerahkan nih kan gimana? Pakai apa? Formulir Oh, apa? pakai formulir B3 kan? Pabrikan menyerahkan Salah, ke salah, salah, layaran. salah kan? Keluaran, masukan. Itu formulir berapa ya? Formulir kan itu berarti kalau tidak dipungut itu kan berarti masuk ke A2 ya kan? Suka 2. Terus Kode fakturnya tidak dipungut 07. 070. PPN-nya. PPN-nya 50 juta. Oke. Nah, bagi pelayaran niaga nasional nih Bagi 10 pelayarannya juta 50 masuk juta kan kemana? berarti itu kan tidak dapat karena tidak dipungut berarti dia masuk ke ke B3 kan? 3. Oke. Gimana teman-teman? Bisa ngikutin nggak? Bisa, Kak. Oke, nah misalnya ini Ilham, PKP pelayaran niaga nasional tadi, terus menyerahkan lagi jasanya, angkutan barang. Ini kontainer nih. Ke PT A. TA dari rute Jakarta Medan. Nilainya adalah 30 juta DPP-nya. Nah, gimana nih Ilham nih?
atas jasa angkutan barang di atas kapal ini yang dia miliki, yang diserahkan kepada PTA dengan rute Jakarta Medan dengan DPP 30 juta. Mungkin teman-teman bisa membantu. Gimana? Ada yang bisa membantu? Call a friend. Yuk, 420. Masa kalah nih. 404. 404 nih aktif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 orang loh. Yuk. Gimana? Pakai petunjuk aja ya. Pakai petunjuk deh kalau gitu. Hanif, coba. Hanif jawab, coba Hanif. Bentar, Cap. Hmm. Gimana? Ada yang mau coba membantu? Izin mencoba menjawab, Cap. Oke. Kalau menurut saya, atas penyerahan atau jasa angkutan barang itu nanti akan masuk ke formulir 1111 A2 dengan kode faktur 01010. Ini nomor absen 4 nih. 21 ya? Masih Ilham juga? Hanif, Cap, 19. Hanif. Hanif 19. Ada lagi yang mau menambahkan jawaban Hanif?
Izin menjawab, Cap. Itu Oke. kan angkutan barang itu kan masuk DPP nilai lain ya, Cap. Jadi dia nanti ketika PKP Pelayaran Niaga Nasional dia melakukan penyerahan jasa angkutan barang itu dia masuk ke formulir A2 dengan kode faktur 04, Cap. Angkutan barang tuh DPP lain, masa sih? Salah ya. PMK berapa tuh? Iya. Maaf, Cap. Pilihan lain itu bukannya jasa pengiriman paket. Oh iya. Bukan angkutannya, ya kan? Nah, Iya. pengiriman paket itu mungkin nyewa angkutan, bisa jadi. Ya. Nah, ini kita contohin aja lah gini seperti apa namanya? JNE. JNE deh. JNE itu kan izinnya pasti atau clue-nya, klasifikasi usahanya, pengiriman barang. Yang di atasnya jasa. Oke. Nah, JNE ini punyanya mobil, terus motor. Mobilnya dia box nih kan biasanya. Platnya kuning. Oke. Angkutan darat. Jasa angkutan darat. Nah, dia kalau ngirimnya jauh, maka dia beli slot kan. Atau beli ruang. Ya, dari kapalnya ini yang miliki. Misalnya PT Pelni. Yang clue-nya jasa pelayaran. Angkutan orang dan barang. Sampai di sini bisa nggak dipahami? Bisa kayak Bisa, Cap. Ya, dia beli slot nih misalnya nih. 10 juta. Berapa meter persegi? Misalnya 100 meter persegi. Ya mau dia isi macam-macam ya terserah gitu loh. Nanti 100 meter persegi ini oke, dia jual lagi kan ke konsumen. Berdasarkan timbangan kilogram dan jarak. Nah, timbangan kilogram dan jarak per konsumen tadi baru dia tagih. Nah, karena dia mengkonsumsi 10 juta ini plus dan lain-lainnya ini yang cukup rumit, termasuk menggunakan mobil box yang nggak ada PPN-nya, maka dia pakai DPP-nya lain. Cuman konsekuensinya dia tidak dapat mengkreditkan hal-hal yang tidak ada PPN-nya. Hal-hal yang berkaitan dengan jasa pengiriman barang ini yang dia berikan konsumen. Nah, jawabannya sebenarnya di semester 2. Nah, coba kamu buka Undang-Undang Pasal 4A ayat 3 huruf J. Coba, ada yang punya undang-undang nggak? Baca coba yang kenceng. Ada?
Yo 420 loh. Masa gini? Semangat dong. Semangat kui. Udah ada yang bisa buka? Jenis jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut. Huruf Huruf J, J, langsung. jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Oke, artinya maka kalau ngelihat dari transaksi ini, pelayaran niaga nasional ketika menyerahkan tagihan 30 juta kepada PTA untuk rute angkutan laut Jakarta Medan, objek PPN nggak? Tidak. Nah, kalau bukan objek PPN, lapornya di formulir apa ayo? Kayak kemarin yang dulu saya kasih tahu ada PT beli lahan, atau terus lahannya tumbuh mangga, mangganya dia jual atau duren. Kan itu juga omset kan, cuman tidak ada PPN-nya. Lapornya di mana tuh? Di induk nomor nomor I1 huruf B. Bunyinya apa tuh? Tidak penyerahan barang dan jasa, tidak terutang PPN. Pinter. Nomor absen berapa kamu? 31, Cap. 31. Good. Nah, seperti itu caranya ya. Kan udah dijawab oleh kawan kita nih. Nurul Hasanah. Oke, makasih Nurul ya. Cukup jelas Ilham? Jelas, Kak. Terima kasih. Oke, sip. Kita lanjut ya. Nah, kemudian nih, ditinjau dari siapa stakeholdernya, Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional, ketika dia mengimpor, ya, ketika dia juga membeli dari dalam negeri, pesawat udara, suku cadangnya untuk pesawat udara ini, alat keselamatan penerbangan pesawat udara ini, dan manusia-manusia yang ada untuk angkutan udara ini. Peralatan dan perbaikan dan pemeliharaan pesawat udara ini tidak dipungut. Kemudian pihak yang ditunjuk, ya misalnya saja kalau kamu pernah ke Bandara Udara Soekarno-Hatta, masuk ke Terminal 3, nah kadang kan padat tuh. Nah, padat kita diputer rada jauh sampai ke runway yang kosong. Nah, ada nanti di bagian tertentu kita ngelewatin seperti taxi bridge ya. Landasan yang gede banget tuh. Nyebrangin Terminal 2. Nah, itu terus nanti ada bangunan gede banget. Nah, tulisannya GMF. Garuda Maintenance Facilities. Nah, dia punya hanggar gede banget nih. Di pinggiran runway yang panjang tuh. Nah, inilah yang disebut pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Angkutan Udara dalam kasus ini, contohnya misalnya PT Garuda Indonesia menunjuk PT Garuda Maintenance Facility mengimpor suku cadang pesawat udara, mengimpor peralatan yang digunakan dalam rangka merawat pesawat udara, memperbaiki ya, merawat ini kan perawatan rutin. Perbaikan mesti ada karena kerusakan.
Dan penyerahan, jadi dari GMF ini ke sini dong udah pasti ya kan. Kan pesawatnya milik Garuda nih. Ya, pesawatnya milik Garuda. Untuk diperbaiki, dirawat, dia ini. Ya kalau dia ikut memperbaiki ya kapan terbangnya ya. Oh, dia kan isinya pilot, pramugari, kemudian jasa-jasa yang terkait dengan tata laksana agar pesawat udaranya ini bisa melayani dengan maksimal. Fokus bisnisnya itu. Ini fokus bisnisnya merawat, memperbaiki pesawat. Nah, kemudian badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian dan badan usaha penyelenggara prasarana. Nah, ini beda ya. Kereta api dan suku cadangnya, kereta api, ini kereta api, ya. Dan suku cadangnya nih, suku cadangnya misalnya bannya dia ya, gimana supaya nggak gembos ya, supaya nggak kempes bannya gimana, rel. Terus di sini mungkin ada apa? Buat alat komunikasinya ya. Dan suku cadangnya serta peralatan perbaikan ya. Ini kan memperbaiki peralatannya sama ini dongkrak pesawat, dongkraknya kereta kan berbeda. Dan prasarana itu kan ya nggak hanya yang kita naiki aja kan. Untuk misalnya kereta udah berhenti, dia mau di dock ya, di dock itu apa ya? Diderek ke tempat pembersihannya. Dia kan perlu kereta yang menarik. Kerjanya memang narik kereta saja. Karena ini pakai listrik misalnya KRL. Nggak bisa jalan dia. Gimana mau mindahin ke hanggar yang mau diperbaiki. Nah, ini prasarana. Kemudian apa? Palang pintunya. Ya, supaya nggak dilewati orang sembarangan. Mungkin masuk kayak alat-alat transmisi pengatur rel itu yang ada di dalam kotak pengawas stasiun tuh. Supaya bisa menggerakkan rel ini dan seterusnya ya. Nah, atas impor dan penyerahannya tadi yang saya sebutkan itu tidak dipungut. Oke, kita kasih case berikutnya. Ada yang mau coba? Yuk, 420. Last meeting in the last flight. Kita tunjuk aja deh ya. Supaya cepat. Yasmin coba, Yasmin. Sebentar, Cap. Yang PKP pemasok itu jadi pajak keluaran di A2, faktur 01. PPN-nya 10 juta. Bagi pabrikan pesawat, Itu masuk ke formulir B2,
B2 faktur pajaknya 07. B2 kok faktur pajaknya bisa berubah? 01 maksudnya Kak. Nilainya 10 juta nih bisa dikreditkan. Bisa. Oke. Terus Terus pas dia ngasih ke PKP Penerbangan Nasional, itu faktur pajaknya 07. masuk formulir. Masuk ke formulir A2. PPN yang tidak PPN-nya dipungutnya 50 juta. Oke. Bagi PKP Penerbangan Nasional ini dilaporkan di atas konsumsi sewa pesawat Itu masuk ke B3 Kak. ketiga. Oke. Makasih. Nah, sekarang Cap nanya nih, industri penerbangan nasional nih ya. Kemudian menyerahkan jasa angkutan udara. Rutenya, Yasmin tinggal di mana Yasmin? Di Tangerang Kak. Mau pergi kemana kalau liburan udah selesai COVID? Ke Sumba. Sumba. Sumba tuh di ibu kotanya apa tuh? Provinsinya? Bandaranya? Nggak tahu Kak. Oh alah. Oke, Jakarta Sumba lah ya. Nilainya misalnya 1.200.000 DPP-nya nih. Nah, gimana nih? Ya Yasmin. Nah, bagaimana nih perlakuan jasa angkutan udara Jakarta Sumba kepada konsumennya? Dikenakan PPN Kak. PPN 120.000, ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya ini kan nggak PKP nih, ya udah gitu terus pakai faktur dokumen tertentu yang dipersamakan, ya. Kan tetap terutang PPN karena rutenya Jakarta Sumba. Nah, kalau rutenya Jakarta Singapura, ada PPN-nya nggak? Enggak Kak kalau ke luar negeri. Oke, sip. Oke, makasih Yasmin. Cukup jelas, teman-teman? Oke, berikutnya adalah Jelas, Kak. pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Sarana Perkeretaapian. Jadi, Badan Usaha Sarana Perkeretaapian itu bisa saja menunjuk pihak lain ya, karena dia memang kerjanya mengelola seperti stasiun. Nah, contohnya saja kalau kamu lihat ya, kalau kereta api nih, kan ada KAI, ya kita gambar di sini aja deh. Sebenarnya itu dari selatan ke utara ya, memang cocoknya. Nah, ini PT KAI. PT KAI itu ya mungkin menguasai area yang ada di Manggarai. Mungkin kamu udah ada yang pernah ke Manggarai ya, dari kalian semua. Stasiun kereta Manggarai. Jalurnya banyak ya kan. Dia buatan Belanda udah lama. Kemudian dia membuat jalur kereta, ya kan.
sebelum sampai ke stasiun kota. Ya, ini udah stasiun Gambir. Milik 2 juga nih. Tapi sebelum Gambir dari Manggarai Gambir kan ada stasiun Cikini Gondang dia kan. Dan jalur ini digunakan bersama dengan komuter lain TKCI, Kereta Api Komuter Indonesia. Saya lupa ininya nama lengkapnya apa. Nah, ini juga penyelenggara sarana perkeretaapian dari sudut pandang rutenya yang berbeda. Ini jarak jauh, ini lintas kota dalam. Belum lagi kalau kamu lihat yang ada di Lebak Bulus, MRT, LRT. Nah, ini semua. Nah, KCI juga menyelenggarakan dia di sini. Stasiun Cikini Gondang dia. Nah, ini disebut prasarana. Jadi bisa saja ada anak perusahaannya mereka yang memang khusus menangani stasiun-stasiun ini. Agar terkelola dengan baik, dengan bersih. Nah, mereka kan butuh juga dong. Agar ada rel-rel cadangan ketika terjadi sesuatu. Untuk memelihara perbaikan persignalan di sini. Dan pihak-pihak lain di luar mereka ini. Itu atas impor dan penyerahannya tidak dipungut. Dan listnya banyak, panjang. Jadi apa saja, mulai dari bantalan kereta, rel kereta, kabel sinyal, terus penarik rem darurat, kemudian radio, terus kemudian baut, mur, banyak banget. Nah, itu dia jadi PMK-nya, lampirannya. Dan kita nanti ketika kerja di DJP ya harus aware ini. Agar tidak kehilangan potensi PPN. Nanti dia ngimpor, ternyata yang diimpor adalah sepeda Brompton. Ya kan repot. Oke, nah Cikini Gondang dia ini ada panjangannya, tahu nggak? Ada yang tahu? Cooling down, supaya cooling down nih. Nggak ada yang tahu? Cap. Nggak tahu? Apa tuh, Cap? Willy nggak tahu, Willy? Willy nggak tahu? Enggak, Cap. Masa sih? Bukannya kamu sering mengalami, Will, kayak gini? Cikini Gondang dia nggak tahu kamu? Itu maksudnya apaan, Cap? Kepanjangannya maksudnya. Nggak tahu ya, Willy ya? Nah, udah, nanti diingat ya. Cikini Gondang dia itu kepanjangannya cintaku begini karena kau dan dia. Ya Allah, saya kira apaan, Cap? Oke, masuk lanjut. Kemudian industri pelayaran, nah ini apa namanya? Fokusnya di sini. J kok tadi kan B. Jadi pelayaran tadi yang disebutkan di awal, ketika sewa kapal, ketika mengkonsumsi jasa kepelabuhanan, baik tunda, pandu, tambat, mungkin kamu udah ada yang pernah ikut kuis dulu waktu semester 2 bareng saya ya. Mungkin ada yang ingat tuh, lari-larian segala macam. Kemudian perawatannya, itu PPN tidak dipungut, tapi dari lokal. Ya.
Kemudian Badan Usaha Udara Niaga Nasional, sewa pesawat. Nah, ini luar biasa nih. Baik jasa perawatan perbaikan. Nah, ini kita lihat perbedaannya ketika sewa pesawat bisa dari luar negeri. Tapi kalau perawatan perbaikan dalam negeri. Kemudian Badan Usaha Sarana Perkeretaapian Umum, sarana perkeretaapian umum, perawatannya, perbaikannya dari dalam negeri. Jadi ketika itu kita sudah berpikir seperti, oh ini sewa pesawat terbang nih dari luar dan dari dalam negeri. Tapi kalau udah perawatan perbaikan, anak negeri yang harus turun ya. Kalau enggak nanti dikuasai asing dong ya. Asing akan bermain di seluruh lini perbaikan perawatan ini. Wah, ngeri sekali. Lama-lama jadi penonton bangsa kita. Oke. Nah, coba ada yang mau coba di sini, silahkan. Yuk. Izin mencoba, Cap. Yuk. Untuk yang PKP pemasok ke Hmm. pabrikan kapal itu dikenakan PPN biasa 010. Ini nomor absen berapa kamu? Nomor absen 20, Cap. 20, oke. Jadi A2 ya. Ya, Cap. A2 010 10 juta ya. Oke, nah plat Ya. bajanya ini kemudian oleh pabrikan Jadi pajak masukan yang mendapat fasilitas. masukin ke formulir 1111 B3. B3 10 juta ya. Ya. Terus saat udah Terus menjadi penyerahan kapal 1111 A2, Cap. Dengan kode faktur 070. 070 50 juta. 50 juta. Oke. 50 jutanya ini oleh Badan Usaha Kepelabuhanan Masuk ke B3 PM yang mendapat fasilitas. B3 50 juta. Kemudian jasa kepelabuhanan menyerahkan jasa kepelabuhanan berupa kapal tunda pada perusahaan pemilik angkutan laut. Itu penyerahan JKP yang tidak dipungut, Cap. A2. A2 Ya. dengan kode Kodenya faktur 070. 070 100 juta. 10, sorry. 10 juta, Cap. PPN-nya. Oke. Ada Ya. yang mau bertanya atau menambahkan, memperbaiki, silahkan. Oke, kita tadi nomor 20 ya kamu ya. Dari Putu ya, Putu Krisnanda ya. Oke, Ya, Cap. Putu Krisnanda kita lihat nih. Maka kita lihat ke sini dulu. Pabrikan kapal tidak dapat mengkreditkan plat baja. Maka penyerahan 50 juta tadi, kalau nggak ada yang lain, maka dia KB 50 juta. Ya kan, ini kan lebih besar daripada ini. Karena ini nggak ada yang nggak bisa dikreditkan. Kemudian ke pelabuhanan tadi,
tidak ada yang dikreditkan karena ini posisinya 070 saat diterbitkan oleh pabrikan kapal. Dan dia kemudian menyerahkan jasa tunda 10 juta juga tidak ada PPN-nya, berarti SPT-nya nihil. Benar ya? Oke. Oke, silakan ada yang mau menambahkan, memperbaiki. Coba dibaca-baca lagi nih. Yang sebelum-sebelumnya. Coba dibaca-baca lagi. Yang Cap, mohon sebelum-sebelumnya. maaf. Tadi yang case tadi untuk yang PM bajanya harusnya B2 ya, Cap? Kan Harusnya tidak B2. dipungut. Ya, B2 tidak dipungut, gimana maksudnya? yang plat baja kepada PKP pabrikan itu kan di sini ditulis B3, seharusnya B2 tidak, Cap? Harusnya B2, kan jadi bisa ya, dikreditkan. iya, Kak. Jadi dia KB 40 juta ya. Ini masuk ke B2. Benar ya? Karena sebenarnya yang bisa menikmati PPN tidak dipungut itu siapa? Sehingga yang PKP. menyerahkan faktur itu harus menggunakan kode 070. Sebenarnya siapa? PKP pabrikan kapal seharusnya. Kalau nggak salah. Pabrikan. Apakah ada kata-kata pabrikan di sini? Pabrikan berarti barang ya. Ya. Apakah ada fasilitas? Di sini? Yang diterima oleh pabrikan? Badan usaha. Apakah di sini ada stakeholder-nya di kolom ini? Perusahaan pembuatan kapal, perusahaan pencipta kapal, perusahaan desain kapal, ada di sini? Tidak ada, Cap. Tidak ada. Berarti kembali ke undang-undang. Yang mendapatkan fasilitas itu yang menyelenggarakan jasa angkutan kapal laut, jasa kepelabuhanan. Nih, kan kita lihat nih, pelayaran, tangkap ikan, kepelabuhanan, angkutan. Pelayaran ini kan bisa saja orang barang. Nah, angkutan nih tidak yang dalam kondisi samudra luas. Maka sungai, danau, penyeberangan. Atau dulu disebut perairan. Ferry, ya kan. Dari Pulau Jawa, Pulau Bali, Selat Sunda. Kalau yang jarak jauh, misalnya dari Benoa sampai ke Ambon sana, nah itu pelayaran. Jadi tidak ada pabrikan ya di sini, soalnya tetap B2 bisa dikreditkan. Jangan sampai salah ya. Cukup jelas? Oke. Jelas, Cap?
Kita masuk ke sini sekarang. PKP pemasok plat baja kepada PKP pemborong, pembuat atau pembangun asrama mahasiswa. Oke. Yang akan dihuni oleh para mahasiswa dari sebuah yayasan pendidikan. Nah, itu dulu deh. Mungkin ada yang mau coba? Silahkan. Izin mencoba menjawab, Cap. Oke, nomor absen. 12, Cap. Oke. Jadi dari PKP pemasok ke PKP pemborong, di SPT PKP pemasoknya masuk di A2 dengan kode 010. Oke. Jadi 10 PPN atau juta. PK-nya 10 juta ya. Ya. Lalu dari PKP pemborong, pajak masukannya masuk di B2. Y2 10 juta. Ini Terus dari penyerahan PKP pemborong ke PKP Yayasan Pendidikan, PK-nya masuk di A2 dengan kode 080. 50 juta yang dibebaskan Ya. 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 Terus dari sisi ini PKP Yayasan Pendidikan, PM-nya 88 misalnya. yang ke KV 88 itu Yayasan Pendidikan masuk di A2 Masuk di A2. Iya, di PK-nya PKP Yayasan Pendidikan itu masuk di A2 010 10 juta. Oke. Ya, oke, makasih. Mungkin ada yang mau menambahkan, teman-teman? Jawaban kawan kita, Fauziah. Cap, izin bertanya, Cap. Untuk yang menjawab dulu aja, izin menjawab. takutnya salah lah. Ini Cap, apa namanya? Untuk PKP pemborong itu untuk penyerahan asrama mahasiswa ke PKP Yayasan Pendidikan itu kan dibebaskan ya, Cap? Nah, PM-nya itu bukannya tidak dapat dikreditkan ya, Cap? Nah, makanya menurut kamu gimana? Menurut saya mungkin yang 10 jutanya itu masuk ke B3 menurut Cap. B3 karena Iya, karena PM-nya tidak dapat dikreditkan. Oke. 10 jutanya jadi tidak dapat dikreditkan ya. Nah, terus sudah gitu, Yayasan Pendidikan menyerahkan ke kafe, gedung yang lain tapi bukan asrama. Sama sih, Cap. Udah sama gitu. Ya. Cuma sama yang itu ya. aja sih. Terutang nih, tetap terutang nih. Masuk ke kalau ya, yang penerimanya terutang, tapi kalau penerimanya non PKP bukannya masuk yang digunggung tuh ya, Cap? Nah, gunggung tuh formulir berapa tuh? Yang AB kalau nggak salah ya. AB. Ya, gitu ya, yang benar ya. Karena ini non PKP nih.
Harus kita ingat betul-betul. Oke. Karena dia nggak butuh mengkreditkan ya, karena dia jualnya makanan minuman yang bukan objek. Sip. Sorry. Nah, simpulannya isi form itu juga termasuk form B3 nih. Sudah pajak masukan tidak dapat dikreditkan bagi yang mengkonsumsi. Nah, konsepnya gimana sih sebenarnya? Kita harus ingat, VAT itu salah satu prinsipnya atau karakteristiknya adalah pajak konsumsi. Maka ketika kita mau memberikan sebuah fasilitas, maka fasilitas itu untuk meningkatkan daya beli konsumen ini dan daya produksi produsen agar tepat sasaran. Nah, salah satu sasarannya itu misalnya adalah tiket pesawat. Agar tiket pesawat ini turun harganya, antara lain adalah mengurangi biaya beban sewa pesawat. Ya kan? Karena misalnya sewa pesawat ini ada PPN-nya, misalnya sewa pesawatnya 5 miliar, PPN-nya udah 500 juta sendiri. Padahal pesawat ini akan digunakan tadi yang rute luar negeri, maka PM-nya tidak dapat dikreditkan. Dalam negeri baru bisa dikreditkan. Pesawatnya sama, sudah kena di awal. Belum PPh 22-nya. Ya, dan lain sebagainya. Namun tidak mungkin kan, misalnya mau dikasih fasilitas agar konsumennya meningkat, nah ini yang dikasih uang oleh pemerintah. Kan nggak tepat juga. Karena nggak semua konsumen akan naik pesawat. Terus nggak akan semua konsumen itu rutin naik pesawat. Maka yang harus didorong atau diberikan adalah produsen jasanya. Angkutan udara yang menyediakan dalam negeri maupun luar negeri tadi berdiri di Indonesia, maka ada kata-kata nasional, sehingga setidaknya membantu konstruksi biaya yang muncul di dalam tiket pesawat itu semakin menurun bebannya yang akan ditagihkan pada konsumen. Maka posisinya kan seperti ini ya kan, ini pesawat nih. Penyelenggaranya tadi angkutan jasa udara, jasa angkutan udara, seperti konsumen karena dia mengkonsumsi sewa pesawat dari luar dan dalam negeri. Maka dia tidak dipungut atas jasanya. Nah ini maksud konsep konsumsi itu artinya aspeknya bisa luas. Teman-teman di sini bisa mengikuti, paham? Paham ya? Oke, sip. Kalau gitu sudah siap wasikin deh
Amin, mudah-mudahan ya lancar, sehat jaya, sentosa, lahir batin. Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Cap. Mm-mm. Untuk bagian kayak perusahaan pelayaran niaga nasional, perusahaan angkutan udara niaga nasional, itu apakah harus perusahaan berbentuk PT dan intinya berbadan hukum Indonesia, atau boleh perusahaan asing kayak seperti BUT-nya, tapi dia menyelenggarakan usaha angkutan-angkutan tadi di Indonesia? Itu maksudnya niaga nasional itu apa ya, Cap? Terima kasih. Niaga nasional itu ya seperti PT Air Asia Indonesia. Jadi dia didirikan, walaupun induknya ada di luar negeri sana, dia didirikan di Indonesia. Jadi dia nggak bisa, nah, jadi dia apa namanya, walaupun adanya di sana induknya, tapi dalam aturan yuridiksi Indonesia dan negara-negara lain memang harus dia mendirikan di masing-masing negara itu sebuah kantor berdasarkan hukum perdata tata cara pendirian Indonesia di perusahaan Indonesia. Oh, jadi intinya tuh Kalau harus dia, jadi PT kalau gitu dia ya, Cap? tidak, maka dia tidak akan mendapatkan fasilitas ini. Tidak akan juga mendapatkan bantuan pemerintah kalau ada pesawatnya jatuh, pesawatnya apa, ya kan? Itu udah sebuah apa ya, sebuah perjanjian internasional dalam rangka seluruh penerbangan yang ada di dunia itu memang harus berlaku hukum. Kalau kamu mau mendarat di negara ini dengan rute-rute yang rutin, maka kamu harus mendirikan perusahaan kamu di sini. Bisa dipahami? Bisa, Cap. Terima kasih. Nah, misalnya gini nih gampang nih gini. Ini Indonesia nih. Indonesia nih, misalnya ya wilayahnya inilah ya. Semuanya ini Indonesia nih. Nah, ada pesawat mencelok di sini. Di luar negeri. Cuma naruh barang terus keluar lagi. Kira-kira kamu lebih percaya nggak dengan maskapai seperti ini dibanding maskapai yang bunyinya seperti ini? Air Asia misalnya. Rute Canggih, Jakarta, Perth. Air Asia Indonesia. Dibanding XR. Dia nggak punya perwakilan di Indonesia nih. Kalau komplain tiket, lost and found. Jadi kalau ada sesuatu dengan dia, nggak ada kantornya gitu loh. Nggak ada tempat pengaduannya gitu loh. Nah kira-kira gimana? Kamu lebih pilih mana? Malaysian Air Indonesia, Cathay Pacific Indonesia, atau XR yang nggak jelas tuh di mana kantornya nggak tahu. Pokoknya di internet gue nyari, atau ada yang jual. Apa mungkin Indonesia juga mengizinkan pesawat seperti itu mendarat, bahkan berada di yuridiksi udara Indonesia, di atas yang semampu orang Indonesia mengawasinya. Jadi itu memang sebuah apa ya, sudah kebiasaan hukum dalam lintas udara, dia mendirikan perusahaan perwakilan. Jadi tidak bisa kayak BUT aja, itu nggak bisa. Beda dengan digital produk.
Cukup jelas? Jelas, Cap. Terima kasih. Sip. Mantap, Jos. Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Saya tutup absen dulu ya. Kita absen dulu nih. Takutnya lupa nanti malah hilang nih. Oke, nanti yang absen nongol mukanya ya. Soalnya saya lagi lihat ke portalnya nih. Terakhir nih absen kamu nih di semester ini. Abednego. Bed, tidur ya? Oke, nggak ada. Abed ada, Abed. Abednego ada. Abednego ada. Suaranya nggak kedengeran ya? Oke. Adelia Syafira. Abed ada, Abed? Abed ada, Cap, nyalain kamera juga, tapi kok nggak respon ya? Nah, itu yang kita takut, ya kan? Disinilah, are you a robot? Kan gitu pertanyaannya. Adelia? Hadir, Cap. Oke, udah muncul mukanya. Adinda? Hadir, Cap. Oke, udah rapi rambutnya.